Yo guys, welcome back to Koko Review. Hari ini gue ingin mereview sebuah mobil yang cocok buat kalian yang punya budget rakyat tapi pengen rasa pejabat. Mercedes-Benz E230 W211 tahun 2009. Yang paling pertama kita bahas fascia depannya. Yang 2009 ini sudah yang facelift, jadi kita dapat grill yang lebih terlihat modern dibanding yang non facelift. Seperti yang bisa kita lihat di sini grillnya ada lekukan tajam ke bawah. Kalau yang non facelift dia itu lurus, jadi terlihat lebih pesek kalau yang non facelift. Sedangkan yang facelift ini karena dia ada lekukan tajam ke bawah terlihat lebih modern. Kemudian kita bahas di lampu. Ini kita sudah dapat B-xenon projector dan di bagian atasnya ini dia karena sudah facelift ada bilah-bilah lurus yang membuat dia ya kembali lagi terlihat lebih modern dibanding yang non faceliftnya. Untuk bagian samping dia ada tarikan garis lurus dari depan ke belakang dan nggak ada lekukan-lekukan aneh. Jadi membuat mobil ini terlihat elegan dan classy banget. Untuk bagian velg dan ban ini kita dapat ring 17 dibalut dengan ban Michelin Primacy 4. Dan semua bannya sudah dilengkapi dengan tire pressure monitoring. Fitur yang paling gue suka dari mobil ini, bayangin guys, mobil ini tahun 2009, tapi fiturnya udah kayak mobil-mobil baru zaman sekarang. Udah dilengkapi dengan spion auto retract. Dan lampunya juga LED. Untuk bagian belakang sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas ya. Seperti lampu ini masih full bohlam. Kemudian di sini ada third brake stop lamp, tapi bagusnya ini sudah LED. Dan ini sudah dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4 sensor parkir. Dan yang paling gue suka, mobil ini dual exhaust guys. Ini menandakan sebuah mobil yang kenceng gitu loh. Kalau knalpot cuma sebelah kan kayak nggak simetris. Kalau knalpot 2 tuh kita dari belakang ngeliatnya langsung, widih mobil kenceng nih, udah jangan main-main lah. Mumpung kita bahas bagian belakang, sekalian aja ya kita cek bagasinya seluas apa. Caranya dua, kalian bisa pencet dengan tombol di sini atau pakai tombol dikunci. Bagasinya luas banget, cukuplah buat kalian bawa 2 tas golf dan 1 tas gym. Di sini juga kita dilengkapin sama hook atau gantungan. Barangkali kalian pulang golf mau beli sayur buat di rumah, bisa digantungin di sini. Cuma untuk pintunya belum elektrik ya. Jadi dia sistem bukanya itu seperti pakai per atau hidrolik lah. Jadi pas kebuka dia memang bisa mental sendiri, tapi kalau nutup harus manual. Ya oke lah, tahun 2009 kok. Sekarang kita bahas interiornya. Yang pertama-tama mobil ini untuk ukuran mobil 2009 ini canggih banget. Jok sudah full elektrik dengan 3 memory seats. Jadi kalian bisa pakai suami, istri, anak, atau suami, istri, supir. Terus dia sudah bisa auto retract spionnya. Power window sudah full auto dan sudah dilengkapi dengan setir easy entry dan exit. Untuk bagian tengah mobil ini sudah dilengkapi dengan dual zone climate control. Jadi kalian bisa setting AC sesuai dengan keinginan masing-masing penumpang. Bagian tengah sudah dilengkapi dengan head unit dan ada layarnya. Di sini ada tombol. Ini tuh bisa nyambung ke Bluetooth teleponi. Terus dia bisa pakai CD. Dan dia bisa pakai modul tambahan supaya bisa connect Bluetooth untuk setel music. Bagian bawah di sini ada tombol untuk mode berkendara, ada comfort dan sport. Yang paling menarik, mobil ini sudah dilengkapi dengan airmatic atau yang biasa kita kenal dengan air suspension. Di bagian belakangnya kita dapat console box. Untuk practicality juga mobil ini mantep banget. Bayangin banyak banget kompartemen kayak gini. Kalian bisa naruh barang atau naruh koin di sini. Kemudian kita ada glove box juga yang lumayan dalam. Terus dilengkapi dengan apa ya ini ya, kayak separator gini lah supaya bisa lebih rapi taruh barangnya. Sampai ke bawah sini juga ada kompartemen atau glove box. Sekarang kita bahas kursi belakang. Karena mobilnya panjang jadi ekspektasi gue sih lega ya. Nah, ini gue 170 tingginya. Ini legroomnya sih masih jauh banget ya. Dan headroomnya juga jauh banget. Jadi bisa dipastikan kalau kalian naik mobil ini sih, kalau pakai jasa pengemudi bakalan nyaman banget di belakang. Terakhir kita bahas dapur pacu atau mesinnya. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 2500 cc V6. Dipadukan dengan transmisi 7G Tronic. Jadi menurut gue walaupun sudah berumur 15 tahun tapi masih boleh lah buat ngajak main-main mobil yang masih muda atau
ngajak main yang lagi happening tuh, yang cumi-cumi darat. Sekarang kita masuk ke impresi berkendara W211E230. Hal paling pertama yang paling gua notice adalah lembutnya. Karena sudah pakai air suspension, gua nggak nyangka ya. Maksudnya, gua tahu air suspension tuh biasanya lembut, tapi gua nggak nyangka selembut ini mobil. Nih ya, kita lewatin speed bump kayak gini tuh, gila. Itu ayunannya lembut banget guys. Bener-bener kalau pakai shock breaker yang per gitu kan mentul ya, dem. Seempuk-empuknya tetap berasa nggak nyaman. Tapi kalau pakai mobil ini bener-bener kayak di awan. Jadi kalian jangan berharap mobil ini bantingannya stiff dan agile. Ini bener-bener cocok buat orang yang comfort oriented. Kedua, transmisi dan mesin mobil ini udah sehat banget, halus banget. Ini jalanan kosong, gua tes tarik. Ini transmisinya nggak ada jeduk, tarikan halus, suara mesin juga merdu ya, khas V6. Dan karena dia nggak turbo, naturally aspirated, jadi nggak ada lag. Bener-bener power delivery-nya itu linear. Setiap kita isi gas tuh, wah enak banget guys. Jadi kesimpulannya kalau kaki-kaki bantingan mobil ini sih mengarahnya ke comfort ya. Nah, gimana guys? Mobil ini sebenarnya memang lagi kita pasarin atau lagi pengen kita jual. Cuman di harga 150 juta aja. Dengan kondisi eksterior yang super mulus, ya memang ada sedikit minor-minor atau lecet pemakaian. Tapi overall ini mulus banget. Ditambah lagi kondisi interiornya yang masih cakep. Jok kulitnya 95% masih like new, door trimnya masih pada kenceng, dan dashboardnya nggak ada yang pecah ataupun retak-retak. Kalau kalian masih ragu, nggak perlu khawatir, karena ini udah peremajaan atau servis besar. Contohnya, aki sudah baru, air suspension sudah baru semua, ECU juga sudah diganti baru, karet-karet pintu udah ganti baru, dan semuanya part number asli Mercedes-Benz. Engine juga sudah di-scan, semuanya no faulty. Service record di bengkel spesialis lengkap, dari peremajaan awal sampai terakhir. Dan yang paling menarik, pajaknya mobil ini masih panjang banget, sampai bulan 7 2025. Gimana guys, dengan budget 150 juta dapat mobil ganteng kayak gini? Menurut gue sih worth it banget ya. Apalagi ditambah dengan bintang nongol gini, membuat kita punya kebanggaan tersendiri. Terutama kalau lagi turun di lobi mall tuh, rasanya pede aja langsung. Buat kalian yang berminat, bisa langsung DM aja ke finestauto.i1 untuk cek lebih detailnya.